Langkah yang pertama, kita akan membuat halaman judul atau cover di Microsoft Word. Nah, setelah teman-teman masuk di Microsoft Word, teman-teman bisa langsung klik Page Layout, kemudian pilih Margin, kemudian klik Custom Margin. Nah, di sini kita akan mengatur marginnya terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan standar makalah. Biasanya untuk margin itu 4 cm untuk bagian kiri atas dan bawah, dan 3 cm untuk bagian kanan atas dan bawah. Jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik OK. Langkah selanjutnya, setiap elemen itu ditulis dengan rapi dan rata tengah, serta menggunakan huruf formal seperti Times Roman untuk fontnya, dan untuk ukurannya itu 12 cm untuk subbab dan 14 untuk ukuran babnya. Langkah selanjutnya, tulis bagian-bagian cover makalah. Itu biasanya ada judul, ada tujuan pembuatan makalah, kemudian logo, kemudian identitas penyusun, kemudian nama program studi, nama jurusan, nama instansi, dan yang terakhir itu ada tahun pembuatan makalahnya. Nah, di sini saya akan membuat judul makalahnya itu aplikasi komputer. Kemudian, jika teman-teman ingin memberikan jarak antara makalahnya itu, antara bab dan subbab itu teman-teman bisa klik enter saja. Nah, tujuan makalahnya itu saya tulis untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Nah, seperti yang saya contohkan di atas. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa blok untuk bagian subbabnya atau tujuannya. Kemudian teman-teman pilih tanda I di bagian kiri atas untuk memiringkan bagian subbabnya supaya terlihat berbeda. Setelah itu, teman-teman bisa langsung blok secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan mengatur paragrafnya. Biasanya untuk paragrafnya itu menggunakan 1,5 cm untuk jaraknya, ya. Jadi pembuatan makalah itu ada jarak antara kalimat per kalimatnya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kita langsung masuk ke logo. Nah, di sini teman-teman bisa klik insert, kemudian picture, dan teman-teman pilih di mana teman-teman menyimpan file untuk logonya itu. Setelah itu teman-teman klik insert. Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung hapus latar belakang agar sesuai dengan kertas HVS nanti atau sesuai dengan warnanya. Nah, di sini teman-teman bisa klik color, kemudian set transparent cover. Nah, kemudian klik bagian belakang logo. Kemudian kita rapikan. Setelah itu, jika teman-teman merasa covernya atau logonya besar, teman-teman bisa crop untuk menyesuaikan sesuai yang teman-teman inginkan, ya. Nah, seperti itu. Sudah. Nah, jika sudah selesai, teman-teman klik kembali crop. Nah, jadinya seperti ini. Jadi tinggal kita rapikan lagi. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik enter untuk penulisan nama dosen pengampu. Kemudian klik enter lagi untuk nama penyusun. Kemudian klik enter lagi untuk pembuatan NIM. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik enter 1 atau 2 untuk menulis program studi, jurusan, nama instansi, dan tahun pembuatan. Seperti contoh di atas.
Nah, di sini itu saya itu dari program studi Hukum Keluarga Islam ya. Kemudian jurusannya itu Syariah dan Ekonomi Islam. Dan instansinya itu saya dari Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis. Nah, jika sudah selesai, langkah yang terakhir kita akan membuat tahun pembuatannya. Setelah itu, cover sudah jadi sesuai standar makalah dan akademik ya. Langkah yang kedua, kita akan menulis bab, subbab, dan penyisipan gambar. Nah, jika tadi langkah yang pertama kita sudah membuat cover, langkah selanjutnya kita akan membuat kata pengantar. Langkah pertama dalam penulisan kata pengantar adalah membuka dengan ucapan syukur. Setelah itu, lanjutkan dengan menjelaskan tujuan penulisan. Umumnya, makalah ini disusun sebagai tugas kuliah sekaligus untuk menambah pengetahuan. Kemudian, tambahkan gambaran singkat mengenai isi makalah yang ingin teman-teman bikin ya. Setelah itu, langkah berikutnya adalah menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan makalah ini. Setelah itu, tutup kata pengantar dengan harapan dan permohonan kritik atau saran. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman tambahkan tempat, tanggal, dan nama penulis jika diperlukan. Nah, karena tadi saya sudah membuatnya, jadi di sini saya akan menyalinnya saja. Dan teman-teman bisa menjadikan kata pengantar ini sebagai contoh untuk pembuatan makalah teman-teman. Nah, di sini saya merapikannya kembali ya. Nah, sudah selesai untuk kata pengantarnya. Nah, setelah membuat kata pengantar, langkah selanjutnya kita membuat bab 1 pada halaman berikutnya. Nah, bab 1 di sini caranya sama dengan pembuatan cover dan kata pengantar. Cuman yang menjadi bedanya itu adalah bab 1 ini kita atur menggunakan heading 1, 2, dan 3. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini saya lagi mengatur untuk penulisan subbab, untuk penulisan babnya. Nah, di sini kita atur menjadi heading 1. Nah, jika sudah kita atur judul atau babnya itu menggunakan heading 1, langkah selanjutnya kita atur bagian subbabnya menggunakan heading 2. Menggunakan heading 2 untuk penulisan latar belakangnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu akan secara otomatis ia akan membuat judul baru. Nah, di situ kita tulis latar belakang atau judul menggunakan heading 2. Setelah itu, untuk bagian B, kita akan membuat rumusan masalah itu sama juga menggunakan heading 2. Begitu juga yang seterusnya nanti. Nah, jadi untuk pendahuluan ini dia itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan makalah ini. Tetapi saya tidak mencantumkan untuk manfaat penulisannya. Saya hanya menulis 3 saja. Nah, untuk bagian subbabnya itu semuanya menggunakan heading 2 ya, teman-teman. Nah, sudah selesai. Nah, untuk bab satunya itu lebih kurang seperti ini ya, teman-teman.
Nah, jika kita sudah membuat bab 1 pendahuluan, selanjutnya kita bikin bab 2 di halaman berikutnya. Bab 2 ini adalah pembahasan. Nah, untuk mengatur font atau paragraf atau ukuran kalimatnya itu sama seperti kita mengatur pada paragraf 1, bagian kata pengantar dan juga cover. Ya, karena itu adalah judul atau bab. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman klik heading 1 pada bagian atas kanan. Nah, jika sudah selesai, sama seperti tadi, kita atur kembali. Kemudian, kita klik heading 2. Kita klik heading 2 untuk masuk judul besar selanjutnya atau teori selanjutnya. Nah, di sini kita akan bikin judul gitu ya, atau sama dengan landasan teori. Nah, itu menggunakan heading 2. Kemudian untuk yang B sama kita atur menjadi heading 2. Tutorialnya itu sama seperti yang di atas ya teman-teman, untuk penggunaan heading 1, 2, dan 3-nya. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana saya mengatur heading 1, 2, dan 3-nya. Nah, untuk heading 3-nya teman-teman bisa lihat bagaimana saya mengatur untuk heading 3-nya. Nah, di sini di bagian heading 3 ini saya akan menyisipkan gambar atau judul besarnya penyisipan gambar. Nah, untuk penyisipan gambar ini kita menggunakan heading 3. Nah, bagaimana sih cara memasukkan gambar pada Word? Nah, caranya itu yang pertama kita masuk ke Insert, kita pergi ke Home, kemudian kita pergi ke Insert, klik Picture, kemudian pilih file di mana teman-teman menyimpan gambar tersebut ya. Kemudian klik Insert. Nah, jika sudah seperti itu, teman-teman bisa mengubah latar belakangnya ya, seperti cara pembuatan cover tadi. Nah, itu cara bagaimana memasukkan gambar di Microsoft Word. Nah, kemudian kita rapikan supaya lebih enak dipandangnya gitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini, rapikan ke sisi kanan kiri sesuai yang teman-teman inginkan saja ukurannya. Nah, jika itu kita klik crop. Nah, jika mau menambahkan tulisan di bawah gambar, teman-teman bisa klik enter, kemudian teman-teman ketik apa yang mau teman-teman jelaskan pada gambar di atas ini. Nah, kalau saya bikin logo Institut Agama Islam, Negeri Datuk Laksamana Bengkalis. Nah, seperti ini. Nah, untuk ukuran kalimat ini kita menggunakan ukuran 11 saja, karena untuk gambar itu biasanya 11 ya. Terus untuk fontnya kita menggunakan Times Roman. Nah, sudah jadi. Terus kita klik tanda I di bagian kiri atas untuk menggaris miringkan kalimat tersebut kan, karena itu menandakan bahwa itu adalah keterangan.
Setelah selesai membuat bab 1, bab 2, kita masuk ke halaman berikutnya untuk membuat bab 3. Nah, bab 3 ini adalah penutup. Nah, biasanya syarat-syarat yang ada di penutup itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, untuk pengaturan bab 1 atau judul besar ini kita menggunakan heading 1 sama seperti bab 1 dan bab 2 tadi ya teman-teman. Nah, untuk poin D ini kita tulis kesimpulannya menggunakan heading 2. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya bikin kesimpulan atau judul heading 2. Nah, untuk yang poin selanjutnya teman-teman bisa bikin teman-teman itu menggunakan heading 3. Nah, heading 3 ini gunanya adalah untuk penulisan subbab. Nah, kalau heading 1 itu untuk judul besar. Nah, kalau heading 2 itu untuk pengaturan poin, untuk judul poin yang akan kita bikin gitu. Nah, kita bikin seperti ini. Menggunakan subbab heading 3. Nah, untuk yang poin terakhir kita tulis itu saran. Nah, pengaturannya sama seperti tadi menggunakan heading 2. Nah, untuk bab 3-nya sudah jadi. Nah, untuk langkah yang ketiga kita akan membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini biasanya adalah referensi buku yang kita ambil dalam pembuatan karya ilmiah kita. Nah, misalnya itu teman-teman mengambil dari buku. Nah, referensi teman-teman itu buku. Nah, teman-teman itu bisa tulis untuk di daftar pustakanya itu. Yang pertama, teman-teman tulis siapa yang menulis buku itu. Nah, misalnya Arif Muhammad yang tuliskan. Nah, kemudian pada tahun berapa buku itu dicetak. Nah, terus apa judul buku yang teman-teman ambil sebagai referensi. Nah, setelah selesai membuat judul bukunya, teman-teman lihat siapa yang menerbitkan atau mempublikasikan buku si Arif Muhammad ini. Misalnya di daerah mana. Nah, misalnya di Jakarta. Terus yang menerbitkan itu Gramedia Press. Nah, teman-teman bisa tulis di daftar pustaka seperti itu. Bahwa kalau memang benar teman-teman ambil dari buku itu tadi. Nah, langkah yang keempat kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, tadi kan kita sudah mengatur kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka menggunakan heading 1, 2, dan 3. Nah, menggunakan heading 1, 2, dan 3 itu adalah mempermudah kita untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, di sini teman-teman bisa klik reference, kemudian teman-teman pilih table of contents untuk membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, setelah teman-teman klik, dia akan muncul seperti ini dan semua dari subbab, judul besar dan lain-lainnya sudah tersusun rapi di daftar isi ini. Nah, lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan merapikannya lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, kita tulis ulang untuk daftar isi. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengubah warna tulisannya itu kita tinggal klik A, kemudian klik. Nah, untuk posisi judulnya itu taruh di tengah. Ya, nah. Sudah jadi untuk daftar isi menggunakan table of contents. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita rapikan lagi.
Nah, lebih kurang seperti itu ya pembuatan daftar isi otomatis. Nah, untuk ukuran fontnya itu kita menggunakan Times Roman dan ukurannya itu 12. Nah, sudah jadi. Untuk langkah yang kelima kita akan mengatur footer dan header. Nah, di sini jika teman-teman sudah selesai dalam membuat makalahnya, biasanya itu kita akan memberikan nomor pada halamannya. Nah, bagaimana sih cara memberikan nomor pada halaman? Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana pemberian nomor. Yang pertama, teman-teman taruh kursor di tahun 2025. Kemudian teman-teman pergi ke insert, klik pick number, format pick, kemudian teman-teman atur halaman yang pertama itu menjadi angka Romawi. Kemudian klik start add. Kemudian klik pick number sama seperti tadi. Nah, sudah. Kemudian klik pick number lagi. Klik bottom of page untuk memposisikan nomor halamannya di mana. Nah, sudah jadi. Jika sudah seperti ini normal ya teman-teman. Biasanya untuk cover itu tidak menggunakan nomor halaman. Nah, bagaimana cara menghilangkan nomor halamannya ini? Teman-teman klik page layout, kemudian teman-teman klik break, kemudian next page. Nah, ini normal ya. Nah, kemudian teman-teman rapikan lagi. Nah, setelah itu, setelah teman-teman atur next page tadi, teman-teman taruh kursornya di tahun 2025, kemudian klik insert, kemudian klik header, dan klik edit header. Nah, jangan lupa dicentang untuk difference first page. Nah, sudah hilang nomor di cover. Nah, setelah itu kata pengantar menjadi nomor halaman 1 dan daftar isi menjadi 2. Nah, untuk bab 1, 2, 3 dan seterusnya itu biasanya nomor halamannya itu menggunakan angka. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Teman-teman taruh di kursornya itu taruh di akhir bab 1. Nah, kemudian klik insert, kemudian pick number, klik format page. Nah, di sini teman-teman atur untuk halamannya itu. Nah, di sini kita menggunakan angka, kemudian start add. Klik OK. Nah, maka halaman secara otomatis sudah teratur ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Nah, setelah itu kita akan mengatur nomor halaman ini di home untuk mengganti menjadi font Times Roman. Nah, sudah jadi. Kemudian kita atur halaman ini, nomor halaman ini di daftar isi ya, supaya para pembaca atau para mediator itu tahu di mana letak judul-judul yang ingin mereka cari. Nah, di sini kita mulai dari daftar pustaka dulu ya. Terserah teman-teman mau dari atas atau bawah dulu, terserah. Nah, di sini saya mengganti 4, 4 dan seterusnya ya. Sampai selesai. Nah, penomoran sudah selesai, maka makalah teman-teman juga sudah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman pemula untuk membuat makalah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.